Kira-kira orang kaya itu kenyang atau tak kenyang? Kenyang, duitnya banyak. Jangankan beli nasi bungkus, rumah makan itu bisa dibelinya. Apakah orang kaya itu hatinya tenang? Belum tentu. Makanya yang fisik namanya makanan. At'amahum min ju'. Yang tak nampak namanya rasa tenang, rasa aman. Allah cuma minta satu, tapi balasannya dua. Apa yang diminta Allah? Falya'budu rabbahazal bait. Aku cuma minta kau satu, kata Allah. Aku minta kau beribadah saja sama aku. Salat kau baik, puasa kau baik, zikir kau baik, baca Quran kau baik, beribadah kau sama aku. Ku kasih kau dua. Apa yang dua tuh? Kalau lapar dikasihnya makan, kalau takut dikasihnya tenang. Kenapa hati saya ini tak tenang, Pak Ustaz? Berarti kuncinya satu. Apa kurang? Ibadah. Man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai lupa berdoa. A'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin. Ku kasih dia sesuatu yang lebih hebat daripada yang diminta orang berdoa. Sibukkan aja diri kita ini dengan ibadah. Banyak-banyak puasa sunat, banyak-banyak tahajud, banyak-banyak zikir. Allah kasih dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kira-kira kalau Allah berjanji ditunaikannya atau tidak? Innaka la tukhliful mi'ad. Apa pelajaran yang bisa diambil dari surat Quraisy? Bahwa ada satu suku namanya suku Quraisy Arab, bahwa mereka ini bisnismen yang luar biasa. Silakanlah cari rezeki. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mau masuk masjid minta rahmat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kenapa minta rahmat? Karena malaikat di dalam nih mendoakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, kasih dia rahmat, kasih dia rahmat, kasih dia rahmat, kasih dia rahmat, kasih dia rahmat. Itu maka masuknya minta rahmat. Pas mau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kasih aku rezeki. Kenapa pas keluar minta rezeki? Karena di luar rezeki. Keluar jaga ruko, jaga dagang, keluar jaga rumah makan, keluar jual, keluar kantor, bisnis. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki. Untuk apa rezeki itu dicari, Pak Ustadz? Rezeki itu kan sudah ditetapkan Allah untuk kita. Itu rezeki kita ini semua. Itu teh sama kopi yang dituang tuh rezeki itu. Rezeki kita semua. Bapak cari atau dia datang? Datang dia. Teh itu datang. Mau tak dia masuk ke mulut kalau tak kita berusaha memasukkannya? Mengangolah sih tak kan mau. Artinya rezeki kita pun akan dimakan semut kalau tak kita ambil. Adanya usaha mencari rezeki itu namanya ikhtiar. Berikhtiar, berusaha. Dikasih Allah telinga, kabarnya sekarang lagi melejit bisnis apa? Bisnis takjil. Telinga mendengar.
Setelah telinga mendengar, mata menengok. Iya. Sampai orang tak Islam pun berburu takjil. Kalau gitu aku buka usahalah. Kau bisa apa? Cendol. Jual cendol. Telinga mendengar, mata menengok. Muncul keinginan, jual. Boleh berjualan? Boleh. Orang mereka berdagang rihlatas syita wasaib, dagang. Tapi jangan lupa falyabudu rabb hadzal bait, ibadah. Jangan lupa beribadah. Ibadahnya itu ada 4. Ibadah badan, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud. Ibadah badan. Ada ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada ibadah lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada ibadah hati, sabar. Ibadah badan, tegak, ruku, sujud. Ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ibadah lisan, subhanallah, alhamdulillah, istighfar, sholawat, baca Quran. Ibadah hati, sabar, ridho, tawakal. 4 ibadah. Orang berdagang bisa ibadah harta, sholat jangan tinggal. Waktu di tempat dagang tuh berzikir, tak ada pembeli, zikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ngasih rezeki, bukan mengamuk-ngamuk. Ekolah 2 jam tidak ada jual pembeli, kantri berusaha kecek Ustaz Samad Patang. Memangnya bercakap macam-macam tuh keluar rezeki? Tidak. Sabar, menahan, takwa, jangan curang. Pokoknya masalah hidup ini cuma 2. Masalah lambung dulu. Kalau sudah perut lapar, naik asam lambung. Asam lambungnya naik ke sini. Stres, depresi, putus asa. Maka kalau mau tenang, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan nilai yang paling banyak ibadah, maka ibadah yang udah terbiasa di Ramadan ini nanti kita jaga sampai ke Syawal insyaallah, sampai mati istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal. Wa amanahum min khauf, takut. Manusia ini tak pernah berhenti dari khauf, takut. Yang sekolah takut tak naik kelas, yang kuliah takut tak sidang skripsi, yang udah wisuda takut tak kerja, yang udah kerja takut tak berbini, yang udah berbini takut tak punya anak, yang udah punya anak takut anak tak makan. Takut yang berlebihan menyebabkan tingkat kecemasan tinggi. Dari mana datang cemas dan takut? Kurangnya keyakinan kepada Allah. Kita insya Allah kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Pergilah saya ke rumah sakit, jumpa Pak Doktor. Bapak ngapain di sini? Mertua saya Pak Ustadz di ICU sekarang. Kenapa bisa masuk situ?
awalnya kakinya luka di rumah, kami bawa periksa ke dokter. Kata dokter, ibu lukanya ini nanti bisa merembet kemana-mana, ini diamputasi kaki ini karena gulanya tinggi. Itulah sejak itu stres dia Pak Ustaz, naik gulanya, naik darah tingginya naik, padahal luka sedikit aja. Jadi yang jahat itu sebenarnya pikiran. Nanti kalau aku start kuliah ini bagaimana, pikiran jahat. Makanya untuk mengatasi pikiran jahat ini, kalau di tempat-tempat kota besar diajak orang untuk meditasi, pejamkan mata, tarik nafas, amati nafas Anda, hembuskan, tarik, hembus lagi, kosongkan semuanya, kosong, jangan pikirkan apa-apa, jangan pikirkan harga sawit, jangan pikirkan harga pupuk, jangan pikirkan THR belum cair, kosong, tup, mati dalam keadaan kosong, kafir. Kita tak boleh kosong, kita selalu berzikir, tak boleh kosong. Makanya siapa mengajarkan kosong? Tak ada kosong. Pikiran ini terus selalu menengok. Dari mana datang pikiran ini bekerja? Gara-gara mata terbuka. Makanya supaya jangan berpikir, tutup mata. Tetap juga berpikir. Apa begini, kenapa begini? Ibu-ibu berpikir, ini toples mau peta atau bulat, kue hari raya, gorden, nanti tamu datang, gelang, rantai, cincin, udah tegadaikan pula kemarin. Berpikir. Maka untuk menghilangkan pikiran ini tak bisa. Cuma lah menghilangkan pikiran, hilangkan otak. Satu-satunya caranya adalah dengan beribadah. Subhanallah, 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 wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Nanti kita habis tahajud berzikir. Kata guru saya dulu, Abdul Somad, zikir ini banyak, tapi kau pilih 3. Pertama istighfar, kedua solawat, ketiga la ilaha illallah. Syekh Umar Ma'ruf Ali. Nanti kita zikir 3 nih, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Biasakan kalau bangun malam tahajud, habis itu kalau Pekanbaru subuh jam 5, bangunlah sejam sebelum subuh, jam 4 start, jam 4. Kan udah terbiasa kita nih bangun jam 4 sahur. Nah, biasakan terus nanti. Bangun, mandi, sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Pas itu. Tak lama sesudah itu terdengarlah salatu wassalamu alaik. Nah, biasakan itu. Mumpung mesin belum mati, masih hidup lagi mesin nih. Kalau udah mesin mati, mengengkolnya payah lagi, menghidupkannya lagi itu. Nah, di Syawal itu jangan sampai mati. Membiasakannya 30 hari, menghilangkannya sehari. Asal 2 hari tak bangun malam, berat itu sudah. Nah, kan udah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Ayat berikutnya. Ara'aital ladzi yukadzdzib, surat Al-Maun. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Mendustakan agama orang yang tak sholat, mendustakan agama orang yang mengejek Nabi Muhammad. Tidak. Orang yang tak sholat bukan mendustakan agama, kafir.
Orang yang mengejek Nabi Muhammad bukan mendustakan agama, kafir. Orang yang mendustakan agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul. Apa hubungan Al-Ma'un dengan surat Quraisy? Apalah hubungan Al-Ma'un sama Quraisy? Quraisy mencari duit, Al-Ma'un keluar duit. Pergi ke Palestina, pergi ke Yaman, pergi Palestina, pergi ke Yaman, pergi Palestina, pergi ke Yaman. Nyari apa? Cari duit. Untuk apa duit? Faza'al liadu'ul yatim. Duit yang dicari ini untuk anak yatim. Masih anak yatim. Kalau udah bulan puasa, pergilah ke panti-panti itu. Penuh jadwal makan anak yatim undangan berbuka sampai 3 kali diundang. Begitu masuk bulan Syawal tak ada lagi, dianggap orang Pekanbaru. Anak yatim ini laparnya pas bulan puasa aja. Makanya santunan-santunan anak yatim ini jangan lagi hanya sekedar show. Santunan anak yatim, transfer tiap bulan. Berapa keperluan dia, bayarkan duit sekolahnya untuk setahun, 6 bulan sekali 1 semester paling tidak, supaya jangan sampai masuk yukazzibu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kenapa anak yatim itu dihardik? Karena ayahnya tak ada. Kalau ada ayahnya tak berani orang menghardik. Anak siapa kau? Aku bapaknya. Apa mau kau, kata bapak. Kalau anak yatim semua orang aja menghardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak peduli kepada ngasih makan orang miskin. Janda tua, laki meninggal, anak tak ada, hidup sebatang kara, tak ada pemasukan, fakir. Suami meninggal, masih bisa ambil upah cuci, kebutuhan sebulan 3 juta, dapatlah ambil upah cuci 1,5 juta. Apa namanya? Miskin. Kalau tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak mencukupi kebutuhan, miskin. Dua-duanya dapat zakat, maka ada disebut fakir dan miskin. Apa beda fakir sama miskin ya, kata anak? Ya dekat-dekat rumah orang tuh, dekat rumah. Fakir tak ada income, miskin ada income tapi tak mencukupi kebutuhan. Fala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena waktu salat itu dia lupa. Yang pertama lupa salat. Yang kedua lupa dalam sholat. Lupa sholat, tak sholat sama sekali. Sholatnya cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun Idul Adha mau ngambil kupon. Nah itu lupa sholat. Ada yang lupa dalam sholat. Macam mana supaya jangan lupa dalam sholat? Maka menghadirkan hati. Ini hati ini sekarang sedang ke mall, sedang ke pasar buah, sedang ke pasar takjil, dibalikkan hati itu kemari. Hati yang sedang keluyuran ke pasar bawah nyari keramik ini dimasukkan. Macam mana cara membalikkan hati tadi ke dalam? Dengan cara waktu berwudu pas membasuh tangan, aku sedang membersihkan tanganku dari dosa.